Good morning, students. Good morning, teacher. How are you today? Alhamdulillah, I am fine. Thank you. And you? Okay, Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. And what is our lesson now? Our lesson now is Al-Quran Hadis. Yeah, our lesson now is Al-Quran Hadis. So, let's begin our lesson by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran hari ini bersama Ustazah. Masih ingat Ustazah siapa? Iya, ini Ustazah Faik. Ustazah yang akan mengajar kalian materi Al-Quran Hadis. Oke, untuk materi Al-Quran Hadis yang pertama, kita akan membahas apa? Nah, sebelumnya Ustazah ada satu pertanyaan untuk kamu, yaitu ini dia pertanyaannya. Apa nama kitab suci orang Islam? Ya, apa nama kitab suci umat Islam? Siapa yang bisa jawab? Apa ya kitab suci umat Islam? Iya, betul, ini dia kitab suci umat Islam. Apa namanya? Nah, yang selalu kalian baca setiap hari, yang selalu kalian pelajari setiap hari, ini namanya kitab Al-Quran. Yeay, mumtaz, bisa tahu semuanya. Oke, anak-anak solih, Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam. Setiap hari kamu harus belajar, kamu harus mengaji, mempelajari cara membaca Al-Quran. Apalagi bisa sampai mengerti dan paham artinya. It's bagus sekali. Amin ya, semoga semuanya bisa. Nah, anak-anak soleh semuanya, Al-Quran ini adalah firman Allah. Jadi di dalam Al-Quran semuanya itu adalah firman Allah. Apa firman Allah? Tahu nggak apa itu firman Allah? Firman Allah itu sama dengan perkataan Allah, ucapan Allah. Jadi kalau ustadzah itu bisa kalian bilang ustadzah berkata, ustadzah berbicara. Tapi kalau Allah tidak berkata, tapi berfirman. Ya, jadi itu bahasa berbicara, tapi untuk Allah. Ustazah berkata, kamu berkata, mama berkata, papa berkata, tapi Allah berfirman. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah, firman Allah ini disampaikan melalui malaikat Jibril, dan oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, jadi dikasih tahu ke Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran ini berupa wahyu, diturunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad. Nah, makanya dikatakan bahwa, tahu nggak apa sih mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad? Mukjizat. Tahu mukjizat? Pernah dengar nggak kata mukjizat? Iya, mukjizat itu keutamaan yang dikasih oleh Allah kepada Nabi. Ada Nabi yang punya mukjizat bisa bicara dengan hewan. Ada Nabi yang punya mukjizat bisa membelah lautan. Nah, ini dia mukjizat punya Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Oke, sekali lagi Ustazah tanya, apa mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Iya, Al-Quran. Ini dia kitab Al-Quran yang menjadi pedoman umat Islam. Pedoman, apa itu pedoman? Pedoman itu adalah petunjuk. Jadi kamu, ustazah, semua orang-orang di dekat kamu yang umat Islam, jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, petunjuk. Oke, apa dong pedomannya umat Islam? Iya, betul.
Al-Quran. Good. Jadi pedoman umat Islam adalah Al-Quran. Paham ya sampai di sini? Oke, Ustazah lanjutkan. Al-Quran. Oke, bab 1 kita akan pelajari tentang aku cinta Al-Quran. Kalian harus cinta Al-Quran. Bagaimana biar cinta Al-Quran? Setiap hari harus rajin membaca Al-Quran. Oke ya, aku cinta Al-Quran. Let's get started. Kita belajar ini. Oke, yang pertama yang akan Ustazah jelaskan yaitu menyentuh dan membawa Al-Quran. Menyentuh dan membawa Al-Quran ternyata ada adab dan tata caranya loh. Ya, ada adabnya. Gak boleh sembarangan menyentuh dan membawa Al-Quran. Tidak boleh sembarangan. Ada adabnya. Ada tata caranya. Apa saja adabnya? Apa saja tata caranya? Saya akan jelaskan buat kamu. Lihat ya. Oke. Menyentuh dan membawa Al-Quran, adab dan tata cara yang pertama. Yang pertama, dianjurkan dalam keadaan suci. Suci, badannya suci, harus suci. Gimana biar suci? Mandi dulu dong. Apalagi sudah tadi malam baru ngongkol. Nah, harus mandi dulu. Apalagi habis main kemana-mana, badannya kotor. Nah, harus mandi dulu. Kemudian berwudu biar suci dari hadas kecil, ya. Baru selesai buang air besar, baru selesai buang air kecil, bersuci dulu, baru nanti menyentuh dan memegang Al-Quran boleh, ya. Jadi yang pertama dianjurkan dalam keadaan suci. Oke, sudah lanjutkan. Berwudu ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh membawa Al-Quran ke tempat-tempat yang najis. Nah, seperti apa tempat-tempat najis? Seperti toilet, oke. Atau tempat pembuangan sampah. Nah, gambarnya. Atau kamu membawa Al-Quran ke kandang kambing atau ke kandang ayam. Itu kan tempat yang kotor, tempat yang najis. No, jangan membawa Al-Quran ke tempat-tempat kotor atau najis, ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh, dilarang. Oke, selanjutnya adab memegang dan membawa Al-Quran yang ketiga. Orang yang sedang terkena najis tidak boleh memegang Al-Quran. Contoh, kamu baru selesai main-main sama burung, ngasih makan burung, terus tangan kamu terkena kotoran burung. Nah, itu lebih baik tidak memegang Al-Quran. Atau kamu ngompol di tempat tidur, terus bangun-bangun langsung mau ngaji, jangan. Tidak boleh memegang Al-Quran dulu, tapi mandi dulu, cuci tangan dulu, berwudu dulu, baru setelah itu silahkan memegang Al-Quran. Oke ya. Nah, tidak boleh orang yang sedang terkena najis, no, tidak boleh memegang Al-Quran. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang membaca Al-Quran. Juga ada adab dan tata caranya loh. Apa saja ya tata cara membaca Al-Quran, adab membaca Al-Quran. Oke, perhatikan ya, Ustazah akan jelaskan satu persatu. Membaca Al-Quran yang pertama harus ikhlas. Ikhlas, harus ikhlas. Apa ya ikhlas itu ya? Ikhlas itu tandanya adalah ketika kamu mengaji tidak merasa dipaksa. Ketika kamu ngaji tidak nangis dulu, tidak nangis dulu. Atau ketika ngaji tidak usah marah-marah sama mama, tidak ngambek, itu tandanya kamu ikhlas. Jadi gimana? Harus senang. Ketika disuruh ngaji, dipanggil sama mama, langsung datang. Oke ma, aku ngaji, siap. Nah,
langsung ngaji, langsung mau baca dengan ikhlas. Ikhlas itu mengharap apa? Mengharap pahala dari Allah. Jadi kalau pas ngaji, kamu pengennya itu pengen disayang sama Allah, pengen dicintai oleh Allah. Jadi Allah ya, bukan mama. Dan juga anak yang ikhlas itu mengajinya tidak karena hadiah ya. Aku mau ngaji biar nanti sama mama dikasih hadiah. Aku mau ngaji biar sama papa aku dibelikan mainan. Oh no, itu tidak ikhlas namanya. Jadi kalau ikhlas itu hanya karena Allah. Atau ada nih anak-anak kelas 1C yang mau ngaji biar dikasih pinjem HP. Ada nggak? Nah, itu tidak ikhlas. Jadi anak-anak soleh sekalian semuanya, mulai sekarang kalau mengaji itu harus karena senang, harus karena ingin pahala dari Allah. Oke ya? Jadi jangan nangis dulu sebelum ngaji, apalagi ngambek. No. Mulai sekarang sudah tahu kalau mengaji harus ikhlas. Sudah lanjutkan. Yang kedua, tidak riya. Riya atau pamer. Tidak boleh riya atau pamer. Habis ngaji sombong, aku nih udah ngaji, aku nih sudah Al-Quran, sudah hebat, sudah keren. No, itu namanya riya atau pamer. Nggak boleh ya, kan kita ngajinya mengharap pahala dari Allah. Jadi jangan sombong, jangan pamer, jangan riya, jangan pengen dipuji. Hebat, pengen dibilang hebat karena sudah Al-Quran, pengen dibilang hebat karena ngajinya tiap hari. Jangan, itu namanya riya atau pamer. No ya, anak 1C gak ada yang riya, gak ada yang pamer ya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, bersiwak. Siwak itu anak-anak mungkin tidak tahu ya. Siwak itu sebatang kayu yang digosokkan ke gigi sebelum mengaji. Nah ini sunnah, insya Allah dapat pahala. Nah karena sekarang siwak tidak ada, jadi bisa diganti dengan menggosok gigi. Jadi sebelum membaca Al-Quran dianjurkan untuk bersiwak atau menggosok gigi. Jadi pas ngaji mulutnya wangi ya. Oke, lanjut. Membaca Al-Quran lagi, ada membaca Al-Quran yang keempat adalah berwudhu dulu. Jadi harus dalam keadaan suci, berwudhu dulu ya. Yang kelima, beristiadzah. Apa itu beristiadzah? Ada yang tahu? Ustazah ucapkan sekali lagi biar ingat. Beristiadzah. Apa ya beristiadzah? Beristiadzah itu membaca ta'awud. Tahu apa bacaan ta'awud? Insya Allah tahu semua ya. Membaca ta'awud itu membaca kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan buru-buru langsung baca ta'awud dulu sebelum ngaji ya. Setelah membaca ta'awud, kalian juga membaca basmalah. Apa itu bacaan basmalah? Tahu semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Jadi beristiadzah dulu, membaca ta'awud, kemudian membaca basmalah. Selanjutnya dianjurkan juga menghadap kiblat. Tahu kiblat? Seperti ketika kita sholat kita menghadap kiblat. Nah, mengajinya juga menghadap kiblat. Kalau di Indonesia menghadap kiblatnya itu ke arah barat. Seperti kamu ketika sholat, ya, menghadap kiblat. Oke. Membaca di tempat yang bersih dan suci. Nah, sama kayak tadi sudah bilang, nggak boleh dibawa ke toilet. Gak boleh dibawa ke tempat sampah. No. Tidak boleh dibawa ke kandang kambing. Tidak boleh dibawa ke kandang ayam. Tidak ya. Apalagi membaca. Jangan membaca di sana ya. Jangan membaca di tempat-tempat yang kotor. Harus membaca di tempat yang bersih dan suci. Seperti apa? Di kamar,
Di masjid boleh, di kelas, di depan kelas, di lorong-lorong depan kelas boleh, atau sambil di kendaraan, misalkan sambil naik sepeda motor dibonceng mama sambil menghafal bacaan-bacaan Al-Quran boleh, atau sambil di dalam mobil sambil ngaji boleh, atau di bawah pohon, di halaman rumah di bawah pohon boleh, asal tempatnya bersih dan suci. Pas ngantri di toilet boleh nggak? Kan di luar harus ada, di depan kamar mandi. Tidak, itu termasuk tempat yang tidak bersih, tidak suci. Jadi jangan membaca Al-Quran di toilet, di depan toilet juga. Oke ya, paham ya? Yang kesembilan, adabnya memperindah dan memperbagus suara. Nah, anak-anak soleh ngajinya jangan teriak-teriak, pelan-pelan aja, yang bagus dibuat suaranya bagus, indah. Jadi terdengarnya orang yang mendengar ketika kamu ngaji bagus suaranya, gitu ya, enak didengar. Nah, dan juga membaca dengan tartil. Anak-anak soleh sudah dengar ngajinya masih beberapa ada yang belum lancar ya, tidak masalah. Terus latihan setiap hari tilawah, setiap hari mengaji dengan mama dan papa di rumah. Insya Allah nanti lama-lama jadi lancar. Jadi kamu bisa membaca dengan tartil, membacanya dengan ilmu tajwid yang benar, makhorijul hurufnya juga benar. Jadi jangan malas-malas latihan. Setiap hari harus mengaji, ya. No day without Al-Quran. Gak ada hari tanpa mengaji. Setiap hari harus mengaji. Yang ke-11, membaca dengan khusyuk. Khusyuk. Jadi konsentrasi membaca Al-Quran. Jangan sambil main pensil, jangan sambil main-main yang lain. Pokoknya mengajinya jangan sambil main-main. Harus khusyuk, konsentrasi pada bacaannya. Jangan sambil nonton TV, jangan sambil lihat mainan, jangan sambil lihat adik, jangan sambil bercanda. Jangan, ya, harus konsentrasi pada bacaannya. Oke, tidak boleh membaca Al-Quran di kamar mandi atau tempat najis lainnya. Seperti yang saya bilang tadi, kandang, toilet, no. Tempat sampah, no, ya, tidak boleh. Oke, anak-anak soleh. Baiklah, sekarang tugasnya. Apa tugasnya? Tugasnya adalah buka workbook Al-Quran halaman 1-4. Silakan pahami teks bacaannya, dibaca dengan teliti, terus dipahami juga. Halaman 1-4 sudah dijelaskan barusan, tapi kalian baca kembali biar lebih paham, lebih mengerti, dan membacanya juga lebih lancar. Karena banyak yang belum lancar membaca ya. Oke, biar latihan membaca. Selanjutnya, kerjakan latihan soal di halaman 4. Poin A, nomor 1-5. Kalau sudah dikerjakan, langsung diisi di workbooknya ya. Kalau sudah dikerjakan, kerjakan lanjutkan di latihan soal di halaman 5. Poin B, nomor 1-10. Sebutkan itu benar atau salah tempat-tempat yang boleh membaca dan tidak boleh membaca Al-Quran. Oke ya? Baik, selamat mengerjakan tugasnya. Ingat pesan Ustazah, jangan malas-malas mengaji. Mengajinya harus ikhlas, bukan karena dipaksa, bukan karena hadiah ya, bukan. Jadi harus ikhlas karena mengharap pahala, mengharap ridho Allah, karena ingin dicintai Allah. Belajar mengaji terus ya anak soleh ya. Setiap hari harus mengaji, oke? Terima kasih sudah mendengarkan Ustazah. Semoga hari ini kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Semoga kalian bisa memahami pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. This is workbook Al-Quran Hadis.